diberikan kepada kami untuk mengadakan webinar kami hari ini. Sebelumnya juga ini sudah webinar kami yang sudah lumayan sering ya. Jadi sebelumnya juga pada bulan lalu awal September itu kami mengadakan seminar offline yang pertama kali di Tangerang. Jadi nextnya mungkin tahun depan kita akan mengadakan di wilayah Cikarang dan Kerawang. Jadi ditunggu saja Pak untuk invitation-nya. Kemudian untuk pada hari ini, tema webinar kami kali ini adalah mengenai networking dari sisi link dan Ethernet. Begitu juga nanti ada dari sisi link IETSN yang terbaru dari Mitsubishi. Oke, sebelum memulai webinar, saya ingin mengingatkan untuk, mohon maaf, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mungkin bisa di-mute terlebih dahulu untuk mic-nya. Bisa bantu untuk di-mute terlebih dahulu. Oke, saya ingin mengingatkan untuk absensi linknya sudah kami posting pada di kolom chat ya. Jadi nanti kami mohon untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada acara webinar kami hari ini bisa mengisi absensi terlebih dahulu karena nanti dari absensi itu nanti akan ada pengocokan untuk undian door prize kita di akhir webinar. Oke, sebelum mulai untuk webinar hari ini, pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu opening speech dari General Manager Factory Automation, yaitu adalah Takahiko Kukutsu. Kukutsu-san, greeting onegai shimasu. Hai. Hai. Bisa dengar? Sudah terdengar Kukutsu-san. Oke. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Salam kenal. Selamat siang. Nama saya Takahiko Kukutsu. Selamat siang. Saya sebagai Head of Division dari Factory Automation and Industrial Division di PT Mitsubishi Electric Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar dari Mitsubishi Electric FA pada hari ini. Tema dari seminar hari ini adalah perkenalan dari Mitsubishi Electric Networking, CC-Link dan Ethernet. Sejauh ini, kami sudah menggunakan beberapa produk dan solusi terkait dengan Smart Factory. Dan kali ini kami akan memperkenalkan solusi network dengan menggunakan CC-Link and Ethernet, terutama dengan menggunakan CC-Link IETSN. Untuk mewujudkan Smart Factory, hal pertama yang diperlukan adalah mendapatkan data real time dari lokasi produksi. Kemudian, memproses data secara efektif melalui edge computing. Dan terakhir, mengirimkannya ke sistem TI. Oleh karena itu, diperlukan jaringan yang dapat dengan mudah mengumpulkan data dari berbagai perangkat, melakukan kontrol berkecepatan tinggi dan stabil, serta mengirimkan data dalam jumlah besar ke sistem TI. CC-Link IETSN dapat mewujudkannya dengan satu jaringan terintegrasi terbuka. Saya berharap para peserta webinar mendapatkan petunjuk yang baik untuk mempertimbangkan perbaikan perusahaan Anda melalui presentasi kami hari ini. Dan seperti biasa, di akhir acara akan ada kesempatan bagi peserta webinar untuk mendapatkan sedikit hadiah dari kami. Maka dimohon untuk mengikuti acara webinar ini sampai dengan sesi akhir. Terima kasih sekali lagi untuk bergabung hari ini dan silakan menikmati acara webinar kami hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kukutsu-san untuk opening speech-nya.
Oke, sebelum memulai webinar, saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk agenda webinar kami hari ini. Oke, untuk yang pertama, kita nanti setelah ini akan ada introduction networking, CC-Link dan Ethernet oleh Bapak Faris. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Salman untuk mengenai CC-Link ITSN. Oke, sebelum memulai untuk webinar kali ini, saya ingin mengingatkan kembali untuk absensi sudah kami share linknya di kolom chat. Jadi mohon untuk diisi karena nanti dari link absensi tersebut untuk pengundian door prize di akhir dari webinar. Kemudian selama webinar berlangsung kami mohon bantuannya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk di mute terlebih dahulu, untuk mic-nya di mute dan kemudian untuk kameranya juga dimatikan terlebih dahulu. Kemudian jika nanti selama presentasi ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaannya bisa dituliskan terlebih dahulu pada kolom chat atau nanti pada saat sesi tanya jawab juga bisa ditanyakan. Oke, lanjut saja. Kita masuk untuk tema webinar yang pertama mengenai networking dari sisi linear internet yang akan dibawakan oleh Bapak Faris. Kami persilakan Pak Faris. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak suaranya? Bu? Kedengaran Pak Faris. Terdengar Pak. Oke Pak. Perkenalkan Pak, sebelumnya mungkin udah ada yang kenal juga Pak. Kalau yang belum kenal, mungkin saya perkenalkan diri Pak. Saya Faris Fahrizal dari Japanese Customer Support Pak. Untuk di webinar kali ini saya dipercaya untuk mempresentasikan networking CC-Link Ethernet. Ya, mungkin karena waktunya tidak begitu lama Pak, mungkin saya untuk bisa langsung dimulai. Dan untuk table content tersebut lumayan banyak juga Pak ya, dengan waktunya yang terbatas, maka dari itu mungkin saya akan menjelaskan di mana poin-poin network Mitsubishi CC-Link tersebut. Nah, mungkin di sini Bapak udah pernah ataupun udah tidak asing Pak ya mendengar untuk komunikasi atau networking Mitsubishi Electric Indonesia atau yang disebut mungkin pernah dengar CC-Link ya Pak ya. Jadi di sini saya mau jelaskan Pak, di sini kan ada untuk piramid Pak ya. Jadi piramid itu menandakan untuk komunikasi yang dari bawah sampai ke atas ya Pak ya. Jadi yang dimana device level networks, control level networks, dan paling atas komputer level networks ya. Nah di sini saya akan mungkin di Mitsubishi itu biasanya mensupport komunikasi networking itu di controller level network Pak ya. Jadi di sini yang dimana untuk penengah atau untuk bridge dari device level network ke level network atau disebut Ethernet ya Pak. Jadi di sini sebelum nyampe ke Ethernet itu kan kita ada yang namanya CC-Link, IE, CC-Link Control File, dan SXNet. Nah di sini juga mungkin saya jelaskan dari bawah Pak ya. Mungkin Anywire ya Pak. Anywire Networking itu adalah sebuah perusahaan yang berkolaborasi dengan Mitsubishi yang dimana mereka itu untuk produk electrical wire, robot cable, dan sensor dan lain-lain. Di sini selain Anywire kita pun ada yang namanya kabel komunikasi untuk SXNet Pak ya. SXNet itu adalah original Mitsubishi Servo System Network ya Pak ya. Jadi di mana komunikasi untuk komunikasi si servonya Mitsubishi ke PLC Pak. Jadi optical network-nya itu untuk SXNet
di Mitsubishi tersebut. Terus juga ada CC-Link Safety ya Pak. CC-Link Safety itu udah lama rilis ya Pak. Cuman kita setiap per tahunnya itu atau per berapa tahunnya itu pasti adanya updatean tersebut Pak. Di CC-Link untuk CC-Link Safety itu performance safety sensor atau safety PLC Pak. Nah, di sini terus juga ada CC-Link AI Control yang dimana inti ya Pak core ya dari network untuk high speed Pak dengan bandwidth yang controller yang sangat besar dan juga untuk fiber optic loop koneksi dan extensive REST function. Nah, terus juga ada yang Gigabit Ethernet itu CC-Link iField Pak ya. Jadi Ethernet networking dengan flexible wiring yang sangat fleksibel yang dimana kecepatan kontrolnya itu I/O dan safety control. Sebetulnya ada juga yang baru ya Pak ya. Cuma nanti dibahas sama tim dari tim saya di Pak Salman ya. Nah di sini apa sih kayak perbedaan AI control sama AI build itu Pak ya. Mungkin di situ nanti kita bisa jelasin. Nah ini gambaran ya Pak ya, dari gambaran dari sisi link ataupun komunikasinya Mitsubishi yang punya Pak ataupun konfigurasinya, yang dimana biasanya device yang bawa Pak kayak sensor, terus juga kayak emergency stop wiring itu pakai apa sih komunikasinya, sisi link apa sih yang dipakai dan juga karena untuk kecepatan komunikasinya pun berbeda-beda Pak. Jadi setiap sisi link ataupun komunikasinya itu pun pasti yang berbeda Pak. Apalagi ya untuk yang IE control ya Pak ya. Biasanya kalau IE control itu untuk komunikasi antara PLC ke PLC Pak ya, sisi link IE control Pak. Karena untuk responsive sesinya itu ataupun untuk komunikasi pengiriman itu lebih cepat Pak dibandingin yang lain Pak. Di sini iField juga, iField itu lebih ke biasanya ke masuk dari sensor-sensor masuk ke remote I/O. Nah, dari situ baru masuk ke iField, Pak. Dan di sini pun masih ada yang lain-lain juga sih, Pak. Masih lumayan banyak, nanti mungkin kita bisa bahas satu-satu. Nah, di sini kita lanjut ke FA Network aplikasi. Suaranya kedengaran, Pak? Iya, suara tidak Sekarang terdengar. Tadi enggak. Oh, tadi enggak. Oh, maaf, Pak. Oke. Di sini saya ini lagi ulang lagi aja Pak ya. Jadi control aplikasi yang dimana kita bisa melakukan monitoring antara PLC Mitsubishi menggunakan IE control Pak untuk connecting PLC. Jadi di sini kita bisa fungsi dari IE control Pak. Yang biasanya kan CC-Link itu kan ada banyak varian ya Pak atau tipe ya Pak ya. Nah di sini mungkin Bapak bisa atau pernah dengar juga CC-Link IE control atau C ya Pak. Itu control biasanya digunakan di antara kontrol PLC ke PLC. Nah, terus juga di sini ada case-nya Pak, di mana misalkan Bapak atau operator itu ingin mengontrol production line Pak, dengan cuman kan kondisinya itu antara line itu kan berjauhan Pak ya, dari suaranya hilang lagi, Pak. Bapak tinggal menambahkan IE field ya Pak ya, jadi CC-Link IE field ya.
Jadi IEPIL ini CC-Link untuk support master konfigurasi topologi yang dimana kita bisa menggunakan Ethernet cable, simple dan flexible networking, Pak. Jadi dari PLC yang sudah ada, nanti Bapak tinggal tarik device-device ataupun device PLC itu masuk ke remote I/O, dari remote I/O baru komunikasinya kita menggunakan CC-Link IEPIL gitu. Terus pun di sini nah Pak, tadi kan CC-Link yang C, terus juga CC-Link yang PIL ya. Sekarang masuk ke SSNet ya Pak. Apa sih itu SSNet tuh? SSNet itu adalah sebuah sistem kontrol servo sistem kontrol network Pak ya. Yang dimana kalau misalkan Bapak punya servo Mitsubishi Pak, servo Mitsubishi ya bisa dari amplinya itu masuk ke motion misalkan ke ini Pak, apa motion modul ya Pak. Nah, itu biasanya kita menggunakan SSNet ini Pak 3H, itu yang baru itu SSNet 3H Pak. Yang dimana bedanya kan kalau misalkan sebelumnya Pak, kalau di sini kan kita ribetnya itu misalkan mau satu-satu nih Pak. Jadi si parameter mau ganti parameter atau update parameter itu atau upload parameter itu kan harus di servo masing-masing satu Pak ya. Kalau dulu Pak ya. Terus pun kalau misalkan diganti harus masukin lagi ya pakai yang barunya. Cuman kalau dari sini itu Bapak nanti bisa langsung masuk ke dari PLC-nya Pak. Nah, dari PLC-nya ke connection karena SSNet itu di sini nanti bahasanya PLC. Dari situ nanti Bapak bisa merubah parameter di setiap servo Pak dengan menggunakan via Thread di simple motion. Nah, terus juga untuk ini Pak, untuk CC-Link IEPIL for safety control, yang dimana problemnya itu dia menggunakan safety control ya Pak, safety control. Jadi mungkin case di sini lebih, jadi PLC controllernya itu ada PLC, ada safety controller itu jadi ada double gitu Pak ya, dua ya Pak. Jadi mungkin agak dari cost pun pasti lebih tinggi dibandingkan solusi ini Pak. Jadi karena kalau di sini kita ada yang namanya safety remote Pak. Jadi dari safety remote itu kita tinggal langsung masuk ke CC-Link IEPIL itu menggunakan komunikasinya itu bisa langsung Pak ke PLC. Nah kayak remote-nya. Jadi remote itu udah ada Pak ya. Kenapa nggak langsung masuk aja ke remote Pak dari safety remote-nya itu Pak, ataupun dari servernya itu tuh bisa langsung ke CC-Link IEPIL Pak ya. Karena dibandingin Bapak harus menambah safety controller khusus Pak untuk like Captain ini Pak, safety mesin atau safety aplikasi ini. Nah di sini untuk CC-Link networking family ya Pak. Jadi biar mudah mungkin ya Pak. Jadi kita buatkan kayak ini ya Pak, draftnya gitu Pak, biar mudah yang dimana misalkan aplikasinya antara PLC ke PLC Pak. Jadi kita ingin ini apa namanya ingin mengambil collect data itu kan bisa pakai CC-Link IITSN sama IEPIL Pak ya. Jadi thread cable. Jadi TSN nanti mungkin belum apa ya, belum dijelaskan, nanti kita bisa jelaskan di sesi yang kedua. Terus pun di sini pun PLC-nya itu jaraknya berjauhan Pak. Makanya kita bisa menggunakan CC-Link control. Nah, di aplikasinya itu antara between field Pak. Jadi kayak sensor-sensor, kamera atau dan lain-lain. Nah, itu kita bisa menggunakan di sini Pak sesuai yang tertulis. Jadi apa sih ingin ini misalkan saya ingin memilih untuk upload remote I/O Pak untuk device. Bisa pakai IEPIL, juga IE basic, atau CC-Link yang biasa. Nah, terus di sini pun untuk servo komunikasi. Jadi kalau servo komunikasi itu sebenarnya kalau untuk menggunakan MRJ5 itu bisa, kalau yang baru Pak ya, servo yang paling baru di Mitsubishi itu kan MRJ5 itu bisa menggunakan CC-Link IITSN Pak. Ataupun biasanya yang familiar itu MRJ3 atau MRJ4 itu bisa menggunakan SSNet 3H. Kalau ini untuk servo ingin connect ke remote I/O, jarang sih Pak biasanya. Tapi itu bisa juga ke CC-Link IEPIL.
Nah, ini untuk secure komunikasi on ini. Nah, ini untuk comparing spesifikasi ya antara ini Pak, komunikasi-komunikasi yang Mitsubishi ataupun non Mitsubishi Pak. Nah, kita lanjut lagi untuk sekarang ke comparing FA network Pak. Yang dimana comparing network itu kita bisa melakukan diagnosis function, komunikasi tes, dan lain-lain. Jadi dimana misalkan Bapak mau melakukan ketika ada masalah, apa sih misalkan ini tuh antara PLC-nya itu Bapak single line gitu Pak ya, terhubung atau loop atau pokoknya terhubung. Nah, nanti Bapak bisa melakukan pengecekan by software Pak. Jadi by software, di mana by software, jadi ketika ada yang putus ataupun ada trouble ataupun ada yang apa ya masalah malfunction, itu bisa langsung dilihat Pak di by software tersebut Pak. Nah, di sini diagnosis, CC-link TSN atau CC-link IP diagnosis, nanti bisa kelihatan Pak, misalkan dari kalau yang hijau itu masih nyambung, kalau misalkan yang X itu nanti ada masalah. Nah, di sini pun mungkin cara-caranya setup-nya pun ada Pak. Jadi select ini Pak si modulnya nanti di Xbox 3-nya, terus pun number network-nya, terus pun untuk koneksi device-nya Pak, itu settingnya, baru ke CPU, itu cara untuk setup-nya Pak. Nah, di sini juga ada yang namanya Ethernet apa ya? Jadi NCPU Pak, CPU yang Ethernet-nya itu ada dua bagian Pak, yang kiri itu Ethernet port, terus yang kanan itu untuk yang CC-link Pak, biasanya Pak, yang bisa digunakan buat CC-link. Nah, jadi untuk yang reguler apa ya namanya, yang reguler PLC yang untuk yang tipe R series ya Pak. Jadi kan sesuai warna Pak. Jadi untuk yang channel 1, channel 2 itu bisa digunakan untuk CC-link IP, CC-link control basic sama Ethernet ya Pak. Nah, di sini pun untuk komponen FA network, kembali lagi untuk ke CC-link IP ya, kita dapat melakukan mix komunikasi antara safety control dan servo equipment. Sebenarnya ini konsep seperti ini bisa Pak, tapi dengan di satu pun bisa sih Pak. Jadi untuk yang CC-link iField ini kita bisa menggunakan yang dimana access net kan bisa servo. Nah, di sini untuk cuman ada beberapa ini sih Pak, apa namanya, ada node-nya Pak. Jadi enggak servo itu enggak diharuskan pakai CC-link hybrid sih Pak. Jadi ini hanya untuk only positioning control Pak ya, untuk servo. Tapi untuk yang biasa, yang familiar itu biasanya si servo itu menggunakan access net. Cuman di sini kita menjelaskan CC-link IE build itu juga bisa mengkonfigurasi ataupun bisa positioning only control servonya aja Pak. Nah, di sini untuk PLC IQ dan IQ series yang dimana misalkan di sini Bapak masih ada ini ya Pak ya. Jadi case-nya itu saya ingin mengkolek data satu PLC menggunakan satu PLC. Jadi tambahannya PLC baru nih Pak, misalkan. Nah, terus juga apa namanya, modulnya itu masih ada. Jadi kalau modulnya masih ada, berarti kita ada ibaratnya bukan masih ada, jadi masih ada slot kosong nih Pak. Jadi tinggal ditambahkan pakai modul CC-link iField ya Pak ya. Nah, terus pun misalkan nggak ada nih, oh udah habis Pak nih, udah nggak ada slot nih. Ya berarti tinggal nanti Bapak tambahin di sininya pakai simple CPU communication Pak. Jadi Ethernet yang Bapak ini masuk ke sini Pak. Jadi antara yang penting di slab-nya itu sudah ada, masih ada slot si Ethernet-nya Pak. Jadi dari situ
masuk ke PLC. Nah, dari PLC master baru kita untuk bisa melakukan mengkolek data. Terus juga untuk ini ada untuk pas A series ya Pak. Jadi yang A series itu ini kasusnya yang untuk yang tipe-tipe yang lama, kasusnya sama yang kayak tadi kita ingin mengkolek data misalkan untuk yang tipe-tipe yang lama, berarti ketika ini tuh ya kalau ada apa ya, jadi kalau misalkan kosong nih Pak, kita biasanya nambahin yang namanya RJ71C24 Pak, koneksi serial Pak, serial modul ya Pak. Jadi dari serial modul itu pakai yang RS232 atau RS422. Jadi kabelnya itu kita konversikan terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan mengkolek data yang untuk tipe A series yang lama Pak. Tapi kalau misalkan ya ada, kita ya tambah ini aja Pak, simple CPU communication by Ethernet Pak. Jadi kalau bisa ambil ya kita bisa langsung Ethernet, yang dimana di sini tertulis ada di Mitsubishi itu Pak, kalau misalkan Bapak udah punya satu set IQ series Pak, nah itu biasanya ada e-factory package ya Pak ya. Jadi Bapak tinggal download aja di Mitsubishi website itu ataupun minta ke timnya Mitsubishi. Itu nanti kita bisa melakukan ini Pak, jadi GOT sample screen provide Pak. Jadi di mana data collectingnya diambil, nanti tampilannya itu kita bisa improve Pak. Jadi tampilannya mau seperti apa, layarnya mau seperti apa, nanti kita bisa kita jadi nggak harus buat lagi dari nol Pak, kalau ada yang namanya e-factory start package. Nah, terus ini untuk yang model lama. Untuk yang model lama, untuk yang brand-brand lain Pak ya. Jadi yang di mana sebenarnya bisa Pak. Jadi Mitsubishi misalkan untuk brand-brand tetangga-tetangga sebelah Pak, itu bisa kita mau ambil data ataupun PLC record atau dan lain-lain, nanti bisa diambil juga pada data trouble-nya itu atau data collecting-nya itu menggunakan Ethernet. Selama kan di Ethernet itu ada simple motion simple CPU, simple komunikasi. Tadi sempat nge-hang laptopnya. Nah, jadi di sini saya menjelaskan juga Pak untuk yang MailSegnet yang tipe H Pak ya. Jadi kan untuk tambahan IQ R series Pak, untuk yang Q series MailSegnet, yang ini yang tipe yang optical Pak ya. Jadi yang tipe optical itu nanti Bapak punya IQ series yang dimana tinggal tambahkan simple komunikasi Pak. Jadi di sini kita pakai yang masih ngeloop, jadi dibuatkan seperti ini Pak. Jadi seperti master sama slabnya Pak. Jadi tampilannya seperti ini, yang dimana kita dapat mengurus existing untuk aset Pak. Jadi tidak harus Bapak merubah semua Pak. Terus pun yang tipe yang koaksial atau serabut Pak, yang dimana ini itu sebenarnya hampir sama sih Pak komunikasinya Pak by Ethernet, cuman untuk yang R series pun udah rilis Pak di tahun 2002 itu yang MailSegnet yang koaksial pun itu bisa langsung ke IQ series Pak, yang dimana sebelumnya kan harus by Ethernet ya Pak, cuman nextnya nanti 2022 itu bisa bukan MailSegnet yang
tipe koaksial. Nah, di sini untuk yang simple communication itu Ethernet dari RS232 yang tipe lama Pak itu ataupun Modbus ataupun tipe RS232 atau 422 itu datanya bisa by Ethernet ataupun yang lama ya Pak. Jadi untuk yang MLSegnet 2 ya Pak. Dan terus pun sebenarnya bukan hanya dari PLC saja sih Pak data itu bisa diambil. Itu kita pun bisa ngambil dari JOT 2000 Pak. Jadi untuk JT 2000 hanya dapat mengirim atau merevisi tidak hanya lewat PLC A-series Pak, tapi juga untuk PLC dari company lain Pak. Jadi dari tetangga pun sebenarnya selama dia pakai yang RS422 ataupun Ethernet itu datanya itu bisa ditransferkan ke AMI-nya yang penting JT 2000 Pak. Nah, ini untuk modul-modul Pak, modul-modul komunikasi CC-Link Mitsubishi Pak yang CC-Link Field, TSN nih Pak yang baru, IE Control dan CC-Link yang biasa. Nah, di sini untuk network campuran Pak, jadi antara General Control dan Safety Control ya Pak. Yang dimana hampir sama sih Pak penjelasannya sama yang tadi Pak. Jadi kan tidak safety controlnya itu tidak masuk beda-beda lah Pak. Jadi nggak beda-beda dalam satu kabel itu bisa masuk ke satu PLC atau satu komunikasi kan. Jadi komunikasinya kita samain semua. Nah ini untuk MRJ 4 sama MRJ 5 Pak. Jadi kalau MRJ 5 itu setahu saya itu masih ini sih Pak ya, masih bisa dipakai CC-Link TSN ya Pak ya. Cuman katanya masih develop planning untuk yang MRJ 5 untuk yang menggunakan SSNet 3H karena yang 3H itu sejauh ini itu biasa digunakan yang J4 ya Pak. Tapi kalau yang J5 itu kita bisa menggunakan CC-Link TSN. Masih develop Pak. Informasinya saya belum dapat itu udah bisa dipakai SNet 3H atau belum Pak. Nah, di sini ini mungkin Pak, saya mau jelaskan sebentar terakhir Pak. Jadi kita ingin memproses dalam skala yang besar informasi data dan juga real time control Pak. Yang dimana kalau kita membuat sesuatu yang besar itu pasti memerlukan yang namanya cost pun yang besar ya Pak. Jadi untuk yang informasi sistem, motion, I/O terus juga IO kontrol itu berbeda-beda. Nah, jadi gimana Pak kita mau solusinya seperti apa kalau dari Mitsubishi. Nah, kita mungkin sedikit spill aja Pak ya. Jadi kita sedikit spill aja untuk yang CC-Link AI TSN Pak. Nanti detailnya itu apa, seperti apa CC-Link TSN itu nanti di sesi yang kedua itu kita bisa langsung jelaskan. Jadi CC-Link TSN itu seperti ini Pak. Jadi kita bisa untuk open protokol Pak. Jadi banyak juga komunikasi yang bisa nanti terintegrasi ke apa ya? Jadi integrasi ke satu CC-Link TSN tersebut Pak. Contohnya seperti ini Pak. Jadi kalau pakai CC-Link TSN itu untuk yang robot, Ethernet ataupun yang kamera itu bisa langsung masuk ke satu line CC-Link TSN masuk ke PLC. Nah, ini pun untuk time series analysis untuk time synchronize Pak. Jadi di mana misalkan ya IP-nya Pak ya, dan pun untuk robot, terus pun untuk kamera dan lain-lain itu secara real time itu kita komunikasinya itu tidak harus banyak Pak. Jadi dengan satu komunikasi IE TSN ini itu bisa synchronize ke berbagai device Pak. Nah, mungkin seperti ini Pak gambarannya karena untuk akurasinya kalau CC-Link TSN itu ya sekarang di Mitsubishi itu komunikasi yang paling tinggi ya Pak, paling cepat juga yang dan paling baru Pak. Nah ini untuk yang terakhir Pak, konversi chartnya Pak ya. Jadi setahu saya itu untuk yang ini Pak, TSN, AI Control, iPad dan lain-lain itu yang Mitsubishi punya mungkin gambarannya seperti ini Pak.
topologi yang digunakan, kabelnya itu kan by Ethernet Pak ya. Terus juga apa namanya, untuk berapa modul ya Pak ya, koneksinya itu kan berbeda-beda ya Pak. Jadi nanti mungkin kalau misalkan Bapak mau pilih itu mungkin Bapak bisa lihat di chart kami Pak. Jadi apa yang tepat yang digunakan untuk komunikasi di perusahaan masing-masing Pak. Mungkin karena waktunya terbatas Pak, dari saya sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris untuk penjelasannya. Sebelum kita memasuki untuk sebelum kita memasuki untuk tema yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali untuk link absensi dan link kuesioner yang sudah kami share di kolom chat, mohon untuk diisi. Kemudian selama presentasi berlangsung, mohon untuk mic-nya di-mute terlebih dahulu dan kameranya dimatikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk tema yang kedua mengenai sesi link IITSN yang terbaru dari Mitsubishi Electric Indonesia akan dijelaskan oleh Bapak Salman. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Apakah suara dan ya, baik, saya akan mulai ya. Pertama, kali ini akan menjelaskan mengenai sisi link IITSN. Jadi ini adalah sisi link yang terbaru dari kami Mitsubishi Electric yang nanti apa itu ya IE itu kan sudah dijelaskan jadi sebelumnya tadi ya sudah industrial Ethernet gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah industrial Ethernet yang mengadopsi teknologi TSN. Nanti TSN itu apa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, ini kurang lebih adalah outline dari presentasi saya hari ini. Akan ada background-nya, kemudian konsep dan feature, dan juga use cases-nya. Nah, yang pertama untuk background-nya itu sendiri, kenapa kita harus menggunakan ya sisi link gitu ya sebagai penunjang untuk factory kita gitu ya, perkembangan factory kita itu karena kita melihat bahwa environment kita lagi, bahwasanya di sana ada sensing yang dilakukan, ada komunikasi device to device, dan juga ada komunikasi ke edge computing atau cloud yang ingin dilakukan, dan juga ada simulation atau AI untuk melakukan data analisis, yang mana tujuan dari hal-hal tersebut sebenarnya balik lagi ke improvement untuk productivity, untuk mereduce total cost, juga untuk meningkatkan kualitas, dan juga variasi dalam produk gitu ya. Seperti itu. Yang mana hal itu diterjemahkan dengan banyak istilah gitu, ada Industrial 4.0, Connected Industries, IIC, Intelligent Manufacturing, dan lain-lain. Ya intinya adalah smart factory lah, factory pintar yang gimana bisa membuat factory kita ini mencapai otomatisasi gitu. Nah ini mungkin yang Bapak Ibu sekalian sudah pernah lihat ya berulang kali dari Mitsubishi. Mitsubishi punya konsep di factory, otomatisasi di factory, layer di factory yang kita sebutnya adalah e-factory gitu ya. Jadi ada IT system. Oke, ada IT system di atasnya, kemudian ada di tengah-tengahnya adalah penghubung antara shop floor dan juga IT system ini gitu. Nah, ini untuk menunjang ini semua. Nah, ini kita membutuhkan konektivitas yang
seamless gitu ya, yang lancar seperti itu. Nah, disinilah kita membutuhkan CC-Link ITSN ini. Jadi contohnya adalah untuk mewujudkan pengkoleksian data di tingkat operasional ya, operasional teknologi gitu ya, yang ada di shop floor itu data bisa terambil dengan baik, kemudian data yang diambil atau dilempar ke edge computing itu bisa tersampaikan dengan baik, kemudian juga dari edge computing ke IT juga bisa tersampaikan dengan baik, dan juga motion control gitu ya, advanced motion control. Jadi ini ada hubungannya juga dengan motion control nantinya terkait komunikasi ini. Nah, ini untuk mencapai itu semua kita memerlukan CC-Link IT TSN, di mana ini adalah integrasi antara operational teknologi dengan IT gitu ya, dan juga dengan kecepatan tinggi, dengan kapasitas yang besar untuk komunikasi, dan juga tingkat akurasi gitu ya, dan sinkronisasi yang tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa TSN gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis industrial Ethernet yang lainnya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya disempurnakan lagi dengan TSN technology, di mana TSN ini adalah time sensitive networking gitu ya. Jadi memang ini komunikasi yang sangat cepat gitu, yang mana time sensitive gitu berarti ya. Benar-benar memperhatikan masalah kecepatannya gitu, karena berkaitan dengan waktu gitu. Dan ini TSN ini sudah menjadi standar internasional IEEE. Dia ini adalah suatu standar gitu ya, yang dikeluarkan oleh Associated Electrical Engineering. Nah, ini adalah layer yang menjelaskan mengenai di mana nih CC-Link ITSN gitu ya, di dalam factory bapak-bapak semuanya. Jadi CC-Link ini ITSN ini planning to implement ya untuk teknologi TSN, dan juga protokolnya mengoptimisasi communication frame-nya, dan juga bisa coexisting ya, berkomunikasi ataupun bersinggungan dengan Ethernet communication, dan juga dia juga sudah menjadi Ethernet protokol, sudah standar Ethernet protokol, dan juga mudah digunakan gitu ya, dengan general purpose Ethernet equipment. Nah, kita masuk ke konsep dan feature ya. Jadi ini CC-Link ITSN ini karena high speed yang diangkat adalah high speed dan akurat control gitu. Jadi dengan mengadopsi TSN ini sudah menjamin bahwa untuk komunikasinya ini dengan memiliki kecepatan tinggi dan keakuratan kontrol. Nah, di sini juga dia bisa digabungkan dengan yang lainnya gitu, misalkan di CC-Link ITSN, misalkan di cloud-nya itu kemudian nyambung ke TCP/IP, kemudian menggunakan komunikasi yang lainnya, kemudian pada saat masuk ke operational technology-nya, masuk ke shop floor-nya itu masuk ke CC-Link ITSN dan TCP/IP. Nah, ini artinya CC-Link ITSN ini sangat fleksibel ya untuk digabungkan dengan komunikasi internet, industrial Ethernet yang lainnya. Nah, inilah 4 feature dari CC-Link ITSN, yaitu pertama adalah mengintegrasikan operational technology dan IT, kemudian achieve high speed gitu, dan juga kontrol yang akurat, kemudian mereduksi untuk startup ya di awal, kemudian operation dan juga maintenance-nya, dan juga memiliki berbagai macam metodologi development.
Nah, ini adalah pertama kan menjelaskan mengenai integrate OT dan IT gitu ya. Jadi di CC-Link AI Control ini memungkinkan untuk menghubungkan antara OT dan IT gitu ya. Nah, sebagai gambarannya adalah seperti ini. Di sini kalau ini sebelumnya ya, current network ya. Ini menggunakan CC-Link AI Field untuk di shop floor-nya gitu kan. Kemudian untuk servonya menggunakan motion network. Nah, kemudian di tataran kontrolnya, nah ini menggunakan CC-Link IE control gitu. Jadi dari iField masuk ke IE control dan sedangkan untuk servo berbeda sendiri yaitu motion network. Nah, dengan kondisi yang seperti ini bisa dirubah dengan menggunakan CC-Link IT TSN di mana semua device-nya ya, semua facility-nya ini bisa digabungkan dengan CC-Link IE TSN langsung gitu tanpa membedakan dari yang di bawah shop floor ataupun yang di controllernya, yang di device-nya itu bisa menggunakan komunikasi IE TSN. Nah, ini yang tadi juga sempat saya singgung juga bahwasannya CC-Link IE TSN ini bisa dikombinasikan dengan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dahulu ini misalkan CC-Link IE itu CC-Link IE saja yang harus digabungkan dengan CC-Link IE gitu ya untuk ke setiap layernya tadi ya, ada ke device-nya, ke controllernya gitu. Dan untuk TCP/IP saja untuk ininya. Kemudian yang lainnya pun network lainnya yang lainnya untuk dengan network yang lainnya pula gitu. Sedangkan dengan menggunakan CC-Link IT TSN ini memungkinkan untuk mengkombinasikan beberapa network di dalam satu main line seperti itu. Jadi contohnya ini seperti yang tadi sudah digambarkan juga, ada CC-Link IT TSN, kemudian TCP/IP, kemudian ada yang lain dan kemudian bersambung lagi ke IC TSN dan juga ke TCP juga. Nah, ini ada garansi real time control communication gitu. Jadi udah ada garansi untuk kontrolnya itu secara real time. Walaupun ada informasi yang non real time gitu ya. Ada informasi juga yang non real time, ini tetap menjaga atau kontrol ini sesuai gitu ya, ataupun dilakukan secara real time seperti itu. Nah, kemudian juga connection with IP communication devices. Jadi ini memungkinkan untuk di-connect ke IP communication device gitu. Device-device yang menggunakan IP communication gitu. Ini bisa langsung disambungkan seperti itu. Jadi karena dia bisa digabungkan dengan mainline-nya, ini IP communication device-nya ini bisa mengirim IP data hanya dengan plug-in ke open port-nya tanpa menambahkan dedicated device seperti itu. Kemudian ini juga bisa mereduce. Nah, ini kemudian untuk yang kedua ya, feature yang kedua adalah achieve high speed and accurate control gitu. Jadi ya high speed dan juga kontrolnya sangat akurat. Jadi communication period ini di reduce dramatically. Jadi ini gambarannya sebelumnya gitu ya, menggunakan CC-Link iFeed basic gitu ya. Ini waktu yang dibutuhkan segini gitu ya untuk berkomunikasi bolak-balik gitu ya, dari master station ke slave dan dari slave kirim ke master station. Nah, ini gambarannya sebelumnya ini mengambil waktu segini, kemudian setelah diubah ke menggunakan IT TSN bisa satu communication cycle bisa memakan waktu yang lebih pendek seperti itu.
Nah, ini yang kedua adalah memaksimalkan motion control performance. Jadi ada kendala sebelumnya gitu ya, bahwa pada saat menggabungkan high speed cycle time, beberapa speed cycle time gitu ya, high speed, medium speed, dan juga low speed, ini dia akan mengganggu performance kalau ada motion controlnya seperti itu. Nah, dengan AI TSN ini, sisi AI TSN ini memungkinkan apabila digabungkan dalam satu sistem ini ada high speed, medium speed, dan juga low speed, itu memungkinkan motion control ini tidak terganggu performanya, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa expand function dengan mengurangi takt time-nya gitu ya. Jadi di sini ada gambaran bahwasannya CC-Link IE membutuhkan takt time sekian, dan kemudian CC-Link IE TSN bisa berkurang seperti itu. Jadi kalau yang sebelumnya ini apa namanya packing up, inspection, ini kan kegiatannya packing, contohnya adalah packing up, inspection B, dan printing C. Nah ini kalau CC-Link IE sebelumnya ya satu ini ya, nah pas full gitu ya, CC-Link IE TSN ini hanya 3 kegiatan ini bisa dilakukan sampai inspection B gitu, contohnya seperti itu. Jadi bisa mengurangi takt time-nya. Kemudian juga reduce time for startup gitu, mengurus waktu untuk memulai dan untuk operasi dan juga maintenance-nya gitu. Nah, diagnosis bisa melakukan diagnosis dengan AI TSN ini, bisa melakukan diagnosis dengan general tools gitu, dengan menggunakan simple network management protocol seperti itu. Jadi kalau trouble terjadi gitu ya, banyak nih diagnosis metodenya gitu, dan sangat precise gitu, karena dengan ya tadi apa namanya waktunya yang sangat cepat gitu dan akurat, sehingga bisa mendiagnostik trouble yang terjadi. Nah, kemudian juga advanced predictive maintenance. Seperti Bapak Ibu tahu bahwasannya dalam predictive maintenance ini membutuhkan apa ya, feedback ya antara yang di shop floor ke database atau ke ya data penyimpanan gitu ya. Nah ini membutuhkan untuk keakuratan yang tinggi, membutuhkan pastinya adalah pengiriman data yang lancar gitu ya, yang tidak ada gangguan gitu, yang tidak banyak ada noise gitu. Nah ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa membuat mengimprove predictive maintenance di factory Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga ada fiturnya adalah manajemen parameter yang sangat mudah. Jadi misalkan Bapak Ibu semuanya sudah dengan AI TSN ini cukup parameter setting itu dilakukan di masternya seperti itu, dan nanti kemudian akan bisa secara otomatis terdistribusi nih parameternya ke slave yang di bawahnya seperti itu. Kemudian ada juga mudah untuk mengkalkulasi diagnosis communication performance. Jadi kalau misalkan performance-nya ini ingin didiagnosis bagaimana performance-nya ini bisa dimungkinkan dengan CC-Link IE TSN ini. Seperti itu. Kemudian mudah untuk memulainya gitu ya, mudah untuk memulai mengaplikasikan CC-Link IE TSN ini di faktor Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di sini ada slave-nya ini ya, kemudian di switch setting, kemudian tinggal di plug in dengan ini masternya gitu ya. Nah, nanti kemudian untuk slave-nya diberi apa namanya IP 2, 3, dan 4. Kemudian ini juga mengakselerasi jumlah compatible product gitu ya. Jadi ini development method ya.
dari masternya ini apakah hardware, software, ke slave-nya apakah hardware atau software seperti itu. Dan komunikasinya hingga 1 GB per second dan juga ada opsi juga untuk 100 MB per second. Nah, ini semuanya bisa di support sama IETSN. Nah, ini salah satu ini contoh-contoh ya master station kita. Ada di RJ71GN11 T2 dan juga RD78G, dan ini juga mungkin dikonfirmasi lagi apakah RD78GH udah muncul atau belum ya, nanti coba dikonfirmasi lagi. Tapi sudah ada RJ71GN11 dan juga RD78G. Dan juga ini ada SW678. Nah, ini perbandingan untuk RJ71GN11T2 sama RD78G. Jadi untuk communication speed-nya itu bisa di 1 giga atau 100 megabyte kalau RJ71, kalau RD78G itu di 1 gigabyte. Kemudian maximum station per network-nya kalau yang RJ71 lebih banyak di 121 dan kalau RD78G itu 65 gitu. Kemudian untuk overall kabel distance, jadi untuk jarak kabelnya gitu ya. Kalau ini tergantung topologinya ya. Kalau misalkan topologinya menggunakan topologi line, ini sampai 12.000 meter. Dan juga kalau misalkan topologinya ring itu 12.100. Dan untuk yang RD78G ini untuk topologi line saja dengan kabel jarak kabelnya adalah sampai 6.400 meter. Seperti itu. Dan untuk network topologinya itu memungkinkan kalau di RJ71 itu line, star, dan juga ring. Kalau misalkan untuk di RD78G itu untuk memungkinkan untuk line dan star. Untuk communication methodnya sama ya, time sharing method. Nah, ini dan ini adalah slave station-nya. Nah, jadi slave station ini ada berbagai macam, ada MRJ5, dan untuk apa namanya servo, kemudian ada GT25, kemudian juga ada inverter gitu ya, berupa inverter, berupa GOT, ada juga berupa servo. Dan juga ini untuk input modulsnya ada yang clamp, caranya ada spring clamp, ada juga yang screw terminal. Kemudian ada output modulsnya yang sebagai slave juga. Nah, kemudian ini ada I/O component modules, spring clamp, dan juga ada screw terminal juga available. Kemudian kita juga ada analog input modulesnya untuk slave stationnya, dan juga analog input. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran keseluruhan gitu ya. Contoh kasus untuk penggunaan CC-Link IETSN. Jadi di sini bisa dilihat bahwasannya untuk di setiap area gitu ya, area A, B, C, kemudian mesin A ini sudah bisa langsung terhubung dengan CC-Link IETSN tanpa harus sebenarnya digabung dengan komunikasi yang lainnya. Tidak seperti yang sebelumnya bahwasannya komunikasinya harus ada yang terbagi-bagi gitu kan. Yang ada yang kontrol gitu, ada yang I-field gitu. Dan ini bisa masuk ke mana saja seperti itu. Nah, langsung ini masuk ke IPC, kemudian dia disambung bisa ke SCADA gitu, bisa ke cloud dan lain-lain. Oke, dan ini juga salah satu ya ini beberapa aplikasi CC-Link IETSN di yang sepanjang pengalaman kita itu ada di otomotif, semiconductor, battery, FPD, F&B, chemical, kosmetik, EMS, packaging, printing, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya, atas Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Desi. Terima kasih banyak, Pak Salman. Ini
Oke, berikut tadi sekian untuk presentasi kami yang terakhir mengenai CityLink ITSN. Kemudian selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Tadi beberapa sudah saya lihat sudah ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin bertanya langsung, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, bisa dibuka mic-nya. Ini bisa ditanyakan langsung kepada kami. Atau jika tadi yang sudah bertanya di kolom chat, mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa langsung ditanyakan, bisa open mic dulu. Ya, sambil bisa nanya. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Itu di Oke, halo. Dengan siapa saya bicara? Mohon maaf, Pak. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Oh iya, dengan siapa Pak? Mohon maaf Pak. Dengan Pak Abdul Rohman ya Pak. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Pak Abdul, silakan Pak. Oke, sambil menunggu yang ingin bertanya, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta yang hari ini mengikuti webinar, kami mohon kesediaannya untuk mengisi absensi yang pada link absensi yang sudah kami taruh tadi di kolom chat. Kemudian ada link juga untuk kuesioner, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link kuesioner, karena kuesioner itu nantinya akan menjadi untuk kedepannya improvement dari kami atas saran-saran dan kritik-kritik atau ada request-request dari Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang Bu Desi. Iya siang Pak, dengan siapa Pak? Mohon maaf Pak. Iya, saya Rahman dari PT Mikuni. Oh iya Pak Rahman, monggo Pak. Oh iya, kalau dari saya perhatikan itu untuk CityLink ini kan kita bisa CityLink-kan dengan produk-produk lainnya kayak Panasonic gitu ya. Ada Kijen juga tadi ya untuk versinya yang ada CityLink-nya tentunya Ibu ya. Nah, sebagaimana kalau tidak Iya, ada, Pak Rahman. bagaimana kalau mau dihubungkan dengan yang tidak ada CityLink-nya? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kan brand-brand yang ya kita kenal ya Bu ya. Kayak Omron, Panasonic tadi udah ada di situ. Kalau sekarang kan ada brand-brand dari Cina juga ya, saya lupa lagi itu brandnya itu apa itu masih bisa support nggak Bu CityLink ini untuk bisa support ke CityLink-nya gitu yang merek-merek Cina misalkan gitu. Terus yang ketiga, sekarang kan kita untuk order ini CityLink TSN ini itu berapa bulan Bu? Kita kan tahu kan sekarang itu semikonduktor kan cukup lama ya, sudah artinya susah banget itu ya untuk semikonduktor. Betul, nah di Mitsubishi sendiri itu kira-kira untuk ordernya cepat atau memang lama seperti itu Bu? Mungkin itu aja Bu, pertanyaan saya Bu. Terima kasih Bu. Oke siap Pak Rahman.
Dari tim FSI mungkin ada yang bisa menjawab? Selamat siang. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Pak, terkait pertanyaan nomor 1, nomor 2, yang pertama kan yang ditanyakan bagaimana jika modul existing tidak ada CC link ya, Pak? Betul yang Heeh, lama lah gitulah. betul. Nah, sebenarnya kita harus kalau misalkan yang sebelumnya tidak ada CC link, ya kita harus cari alternatif komunikasi lain. Misalkan Bapak yang satu udah terintegrasi menggunakan CC link, tiba-tiba ada yang existing mau komunikasi juga, tapi ternyata tidak dapat CC link, ya Bapak bisa menggunakan misalkan Ethernet atau serial, itu seperti itu solusinya, Pak. Jadi di sana harus dicari yang ada komunikasinya apa. Misalkan adanya Ethernet, berarti kita juga harus menyiapkan Ethernet. Tapi jadinya ada 2 protokol. Yang pertama protokol CC link, yang kedua protokol Ethernet. Nah, jadi kalau misalkan memang belum ada sama sekali, Pak, masih digital biasa, tapi datanya pengen diambil, data counting-nya atau apa, itu berarti kita sebisa mungkin kita menyiapkan sisi lingkatnya yang memang kalau misalkan di sana ada juga yang sisi lingkar untuk PLC tersebut, itu bisa menggunakan sisi link. Jadi dari networking-nya cuman menggunakan satu network sisi link aja, dari untuk komunikasinya cuman menggunakan satu protokol yaitu sisi link. Tapi kalaupun misalkan brand itu ternyata ini juga terkait dengan yang nomor 2 ya, jadi misalkan ternyata PLC tersebut atau brand-brand yang baru itu tidak mengeluarkan CC link, berarti kita mau nggak mau menyiapkan protokol yang tersedia, misalkan seperti serial, Modbus, Ethernet, bisa seperti itu, Pak. Jadi harus menggunakan protokol yang tersedia di device lainnya, seperti itu, Pak. Oh begitu, Pak, ya, oke. Tapi juga harus ada penambahan expansion-nya juga, Pak, mungkin seperti itu, Pak, ya? Iya, kan ada beberapa brand yang, "Oh, kita nggak develop CC link, Pak, kita adanya serial, kita adanya Modbus, kita adanya Ethernet." Berarti kita harus menyesuaikan dengan yang ada di sana, tapi kita harus menyiapkan. Tapi Mitsubishi udah cukup lengkap kok, Pak. Ada CC link, ada juga Modbus-nya, ada juga Ethernet-nya, ada juga serialnya. Jadi kita harus menyampaikan protokol. Jadi di sana adanya protokol apa, kita harus menyiapkan protokol yang sama gitu, Pak. Itu yang untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 1 kan seperti itu solusinya, cari protokol yang sama. Untuk nomor 2 juga masih terkait kalau misalkan nggak brand-brand lain, misalkan ada brand Cina baru keluar itu ada CC link-nya enggak. Nah, kita harus cari tahu brand tersebut ada CC link-nya apa enggak gitu. Kalau misalkan dia nggak ada, ya cari protokol yang sama, paling seperti itu. Kalau untuk nomor 3 masalah delivery nanti dengan tim sales kali, Pak, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ya, Ridwan, sama-sama, Pak. Jadi Pak Roman, untuk yang pertanyaan nomor 3 memang saat ini kan bukan hanya Mitsubishi saja ya, Pak, ya? Mungkin brand-brand lain juga mengalami masalah global itu, Pak, untuk semiconductor ya, Pak? Betul, semiconductor Jadi kita sangat langka sekali. Iya, Pak, gitu, Pak. Jadi paling kalau dari kami sih, kami ya berusaha dengan sekuat tenaga juga ya, Pak, ya. Maksudnya kita juga berusaha nih untuk kontak ke pihak Jepang Mitsubishi juga, Pak. Jadi untuk delivery time juga kita usahakan supaya bisa sampai di tempat Bapak secepat mungkin gitu kan. Cuma nanti paling nanti kalau emang Bapak ada yang ingin diorder atau misalnya itu infokan saja, Pak, untuk tipe CC-nya apa gitu, nanti mungkin kita bisa cek terlebih dahulu apakah kita ada stoknya atau tidak, Pak, gitu. Baik, Bu Desi, terima kasih atas informasinya. Ya, siap, sama-sama Pak Rahman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk open mic-nya. Selamat siang, Bu. Saya Fidra, Bu, dari Panasonic, Bu. Ya, silakan Pak Fidra. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah diizinkan join untuk webinar ini. Yang pertama saya tanyakan ini, Bu. Ini kan dari tujuan akhirnya nanti dari ke Smart Factory ya, Bu, ya? Iya, betul, Pak. Smart Factory kan berarti itu basic-nya kan dari ambil data, terus kan real time data ya, Bu, ya? Nah, yang mau saya tanyakan untuk di Mitsubishi ini, sehabis kalau kita ambil data dari mesin, terus mau transfer ke contohnya ke IT, Bu, ya? IT terus dari IT-nya itu ke
kita kan harusnya ada visualisasi, Bu, ya. Kalau di Ya. Mitsubishi ini visualisasinya pakai apa, Ibu? Oke. Nah, itu yang mau saya Pertanyaan tanyakan, Pak Bu. Fidra. Oh, oke, siap. Mhm. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya Pak Fidra. Oke, Pak Rian, monggo silakan untuk menjawab. Halo Pak, selamat siang Pak. Iya, Pak. Maksudnya visualisasi monitoring ya Pak, bukan collecting Iya. data ya? Apa sama Kan sekalian collecting data? collecting data, Pak. Jadi datanya sudah seperti contoh kami ada satu proses ya, Pak, ya, semua sudah pakai CC-Link. Seandainya kami mau ambil sehari itu ratusan data, kan itu real time, Pak, ya? Betul. Data itu kan akan dikolek, dimonitoring, tapi kan kita juga butuh untuk visualisasinya gitu loh, Pak. Semacam kita taruh Oh. di monitor di ruangan Mhm. itu gitu, Pak. Nah, Mhm. untuk Mitsubishi ini untuk visualisasinya pakainya apa ya, Pak? Kita ada visualisasi itu dari yang basic itu ada yang touchscreen untuk visualisasinya, ada juga yang soft GOT. Soft GOT itu hampir sama seperti touchscreen tapi dia base-nya base PC ya Pak, jadi di komputer. Itu kan kalau di komputer bisa dalam bentuk LCD besar nanti jatuhnya ya, atau yang Iya, benar. paling yang paling tingginya itu ada SCADA kita Pak. Jadi Ada ya, Pak, ya? ditampilkan dengan SCADA, kalau dengan SCADA itu nanti bisa langsung sama collecting datanya juga. Misalkan Bapak ke database Bapak misalkan ada SQL, itu dari dia selagi dia visualisasi, dia juga langsung transfer datanya ke database. Seperti itu, Pak. Kalau yang untuk dari mesin ambil data itu, terus nanti masuk ke semacam ke IT-nya itu transfernya pakai apa, Pak? Kalau ke SCADA kita kan ada protokolnya khusus, Pak, untuk komunikasinya, bisa direct Bukan, langsung pakai maksud saya Ethernet. misalnya saya nggak pakai SCADA nih. Mhm. Dari shot-nya mesin saya untuk Mhm. transfer ke data itu kan harus ke IT bisanya, Pak, ya? Betul Nanti betul. yang olah kan dari IT. Nah, yang untuk Mhm. kirim base data ke IT itu di Mitsubishi pakainya apa, Pak? Kita biasanya pakai mesh modul ya, Pak. Mesh interface. Jadi ada modul Interface. khusus, jadi misalkan Bapak mau ditarik datanya ya semua ke database, kita harus ada modul tambahan namanya mesh interface modul. Nah, dari sana nanti semua data yang mau ditarik harus di satu PLC yang ada mesh modulnya. Nanti dari mesh itu bisa komunikasi ke database, Pak. Database-nya sendiri kalau yang AQR itu bisa SQL, bisa PostgreSQL, bisa MySQL, bisa Oracle gitu, Pak. Ini Nanti read saja atau bisa read and write, Pak? bisa read and write. Oh. Mhm. Soalnya dulu saya pernah dengar kalau nggak salah ada MX komponen atau MX sheet gitu ya, Pak, ya? MX Sheet ya. Itu juga bisa, kalau MX Sheet kan bukan ke database ya Pak, ke Excel ya Pak? Dia Iya, ke Excel, heeh. itu juga sama bisa read and write, cuman dia base-nya base Excel, jadi semua datanya itu bisa XL atau ditampilkan CSV, Pak? CSV ya? ke Excel, ininya Pak, untuk visualisasinya di Excel dia Pak, tapi auto save-nya bisa CSV, bisa Excel juga. Oh, oke, Pak, ya, Pak. Jadi base-nya masih Excel dia, cuman kelemahannya ya dia harus nampil terus ya, Excel-nya harus kebuka terus ya Pak. Oh, gitu, Pak? Mhm. Oh. Iya, Pak, itu saja Mas tanyakan, Pak. Makasih, Iya, Pak. oke Pak, iya Pak. Oke, terima kasih Pak Fidra pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi kah yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan di open mic-nya.
Oke, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, atau mungkin nanti setelah selesai webinar juga jika ada yang ingin bertanya, bisa ditulis di link kuesioner atau bisa juga langsung menghubungi ke tim Mitsubishi Electric Indonesia. Karena waktu juga sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 3, sebelum kita akan mengundi door prize, sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu untuk closing speech dari manajer Japanese Customer Support, Akihiro Kurihara-san. ちょっとスピーチお願いします。はい、はい、OK。Halo, selamat sore. Nama saya Akihiro Kurihara. Saya adalah manajer departemen yang bertanggung jawab untuk mendukung pelanggan Jepang di Mitsubishi Electric Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak telah bergabung dengan webinar hari ini. Semoga konten webinar hari ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang FA networking yang kami jelaskan tadi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan terus mengirimkan informasi tentang berbagai produk dan layanan. Jadi silakan bergabung dengan kami. Terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ada pengundian door prize. Oke, untuk pengundian door prize, apakah masih ada yang ingin mengisi absensi terlebih dahulu atau sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, akan kita tutup untuk absensinya. Jadi supaya sudah tidak ada lagi yang akan bisa mengisi absensi. Oke. Oke, kita tutup untuk pengisian absensinya. 3, 2, 1. Oke, nanti akan saya share terlebih dahulu untuk list nama-nama yang sudah mengisi absensi. Silakan Pak Salman. Akan saya share dulu untuk list dari nama-nama yang sudah mengisi absensi ya. Di situ ada nomornya juga ya. Jadi nanti pada saat kita undi itu hanya nomornya yang keluar. Misalnya di sini ada Pak Hari ya, itu nomor 1, terus misalnya Pak Fidra nomor 2 gitu ya. Oke, kita mulai untuk pengundiannya. Sebelumnya akan saya tampilkan dahulu untuk apa sih yang akan didapatkan untuk pemenang door prize. Untuk juara yang ke-5 sampai 10. Untuk juara ke-5 sampai 10 itu hadiahnya adalah 1 tumbler dari Mitsubishi Electric Indonesia. Kita undi dulu untuk pemenang yang ke-10. Silakan Pak Salman. Oke, nanti yang masih hadir ya bisa yang akan membawa pulang hadiah tersebut ya. Jadi kalau nanti pesertanya sudah tidak hadir, kita anggap hangus ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita spin. Oke, sudah muncul. Oke, yang muncul nomor 15. Atau siapa Pak Salman nomor 15?
Pak Marianto. Pak Marianto dari Suzuki masih ada Pak Marianto? Bisa open mic-nya Pak? Pak Marianto masih ada Pak? Ada. Ada, oke. Selamat ya Pak Marianto ya Pak. Mendapatkan 1 buah tumbler dari Mitsubishi. Nanti dikirim ke alamat Bapak ya Pak. Nanti dihubungi oleh tim Mitsubishi untuk alamatnya. Hadiah kedua Bu, yang kemarin belum dapat Bu. Belum datang. Kenapa Pak? Yang kemarin dapat juga tapi belum datang. Sekarang dapat lagi Bu. Oh yang kemarin belum ya Pak? Iya ditunggu ya Pak ya. Iya. Kalau dari kami sudah mengirim Pak, mungkin belum sampai Pak. Ditunggu ya Pak. Oke, selanjutnya untuk pemenang ke-9 masih tumbler. Silakan Pak Salman di spin. Oke, nomor 41. Siapakah yang beruntung? Atas nama siapa Pak Salman? Nomor 41. Pak Aib Setiawan. Pak Aib Setiawan ada dari PT ADM. Pak Aib, ada Pak Aib? Silakan open mic-nya Pak Aib. Pak Aib Setiawan ada? Cek. Pak Aib. Pak Aib masih ada Pak? Hadir. Hadir, oke siap Pak. Selamat Pak Aib ya. Hadir Bu. Tumbler Mitsubishi, siapa? Oke, selamat ya Pak Aib. Yuk. Oke. Pak Aib nanti dihubungi sama tim Mitsubishi apa ya untuk dikirimkan hadiahnya. Oke, lanjut pemenang ke-8 ya. Ke-8 masih 1 buah tumbler. Oke, yang beruntung adalah nomor 16. Siapakah nomor 16? Pak Arfi. Pak Arfi dari ADM juga masih nih Pak Arfi. Pak Arfi ada temannya Pak Aib ya dari ADM. Pak Arfi ada Pak? Pak Arfi Haryanto, apa ada Pak Arfi? Silakan open mic-nya atau ketik di chat mungkin Pak kalau tidak bisa open mic Pak. Sudah keluarkah Pak Arfi? Oke, kalau tidak ada jawaban kita hitung mundur ya Pak ya. Kita hanguskan ini. Oke, tidak ada Pak Arfi? Oke ya, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, mohon maaf untuk Pak Arfi. Kita ulang kembali karena sudah tidak join. Oke, mari kita ulang. Kita spin lagi. Oke, selanjutnya yang beruntung adalah nomor 17. Siapakah atas nama? Pak Villanova Luki Sanjaya. Pak Luki. Pak Luki. Sip, Suzuki. Pak Luki ada. Pak Luki dari Suzuki, Pak. Pak Luki Sanjaya ada. Oh, ada ya. Oke. Oke, Pak Luki. Selamat ya Pak Luki ya. Nanti hadiahnya akan dikirimkan dari tim itu. Oke, lanjut untuk pemenang ke-7.
Nomor 24. Oke. Siapakah itu nomor 24? Muhammad Pribadi ya PMI. Atas nama Pak Muhammad Pribadi Lukman dari PMI. Ada Pak Pribadi? Pak Pribadi ada? Bisa open mic-nya Pak Pribadi atau bisa di chat juga? Pak Pribadi ada? Apa sudah keluar dari ini? Sudah keluar ya dari webinar ya Pak ya? Pak Pribadi ya? Kita hitung mundur ya Pak ya? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke ya, kita spin ulang ya. Oke, masih yang ke-7. Silakan Pak Saman. Oke, yang beruntung selanjutnya adalah nomor 13. Atas nama siapakah nomor 13? Bapak Muadi dari KUI. Bapak Muadi dari KUI ada? Pak Muadi? Ada. Ada siap Pak Muadi. Selamat ya Pak Muadi ya. Terima kasih. Oke Pak, selamat ya Pak. Nanti dikirim ya Pak ya, hadiahnya ya Pak. Ya. Oke, lanjut untuk pemenang ke-6. Oke, pemenang ke-6 adalah nomor 10. Atas nama siapakah nomor 10? Yoga. Pak Yoga ada dari PT Aneka Bumi Pratama? Iya benar, PT Aneka Bumi Pratama. Ada Bu, ada. Ada, oke siap Pak Yoga. Selamat Pak Yoga ya Pak. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Nanti dikontak sama tim Mitsubishi ya Pak. Kita foto. Lanjut Pak Saman untuk Pak Yoga. Yoga dari Aneka Bumi. Oke. Lanjut untuk pemenang ke-5 masih sebuah tumbler. Kita spin lagi. Oke, nomor 40. Siapakah yang beruntung?